Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Kamil Dinata dengan NPM 2214181037 dari jurusan Ilmu Tanah Unila angkatan 2022. Dalam kesempatan siang kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul mengenal teknik fotografi. Latar belakang mengapa saya mengambil materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah yaitu karena fotografi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya fotografi tidak hanya sebagai hobi, profesi maupun sarana untuk mengabadikan momen-momen berharga saja, tetapi lebih luas daripada itu. Namun dalam praktik pelaksanaannya, fotografi tidak hanya sekedar dalam mengambil gambar, tetapi juga membutuhkan skill, terutama dalam pemahaman tentang komposisi, peralatan dasar, dan juga teknik yang baik, agar hasil fotografi yang dihasilkan menjadi lebih maksimal dan juga dapat lebih. Oleh karena itulah, maka penting bagi kita untuk mengetahui dasar-dasar dalam teknik fotografi agar momen yang ada di sekitar kita dapat terbagikan dengan baik dan juga maksimal. Adapun tujuan dari saya mengangkat topik ini yang pertama yaitu untuk mengetahui teknik-teknik dasar dalam fotografi, lalu yang kedua untuk menerapkan teknik dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui beberapa tipe aliran dalam fotografi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang peralatan dasar dalam fotografi. Tentunya yang paling utama dalam fotografi sendiri yaitu kamera. Kamera sendiri banyak sekali jenisnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu adalah kamera analog dan juga kamera DSLR. Adapun yang membedakan antara kedua kamera ini adalah pada kamera analog untuk penyimpanannya harus dalam bentuk roll film, sedangkan dalam kamera DSLR sudah dalam menggunakan memori. Dan juga pada kamera analog, gambar yang dihasilkan tidak bisa langsung dilihat, tapi harus dicetak dalam bentuk foto. Sedangkan dalam kamera DSLR, kamera bisa dapat ditampilkan di dalam layar. Simpelnya, kamera analog ini versi yang lebih jadul ketimbang versi DSLR yang lebih modern. Lalu ada juga kamera HP yang dapat digunakan oleh kita sebagai fotografer umum. Lalu peralatan dasar yang kedua yaitu adalah tripod. Tripod ini adalah alat yang digunakan untuk menunjang fotografi. Gunanya tripod di sini adalah untuk memastikan bahwa kamera yang kita gunakan tidak goyang dan juga dapat mengambil kamera dengan posisi yang mantap. Lalu yang ketiga peralatan dasar dari fotografi yang menunjang selanjutnya adalah lensa. Lensa ini sebetulnya banyak sekali jenisnya. Namun yang paling umum digunakan dalam fotografi yaitu yang pertama adalah lensa wide angle. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kiri, paling kiri. Lensa wide angle ini digunakan untuk menangkap gambar dengan objek yang luas sehingga dapat gambar yang ditangkap itu keseluruhan dapat mencakup semua. Yang selanjutnya adalah yaitu lensa makro. Lensa makro ini digunakan untuk mengambil objek-objek yang berukuran kecil. Guna dari lensa makro ini adalah untuk mengambil detail-detail kecil pada gambar seperti contohnya adalah foto hewan-hewan kecil. Lalu untuk lensa yang ketiga yaitu lensa title shift. Lensa title shift ini biasa digunakan untuk menciptakan ilusi atau manipulasi gambar sehingga gambar terlihat seperti miniatur. Lalu yang terakhir adalah lensa telefoto. Lensa telefoto digunakan untuk mengambil gambar-gambar dari jauh dengan guna untuk menghasilkan gambar yang lebih close. Lanjut ke teknik dasar fotografi yang yaitu adalah teknik-teknik yang digunakan dalam mengambil foto. Yang pertama yaitu teknik simetris. Dalam teknik ini objek ditempatkan di tengah-tengah pada gambar sehingga kanan, kiri, dan atas gambar terlihat komposisi yang sama. Lalu ada juga teknik golden ratio. Dalam teknik ini objek gambar ditempatkan pada pusat gambar sehingga menciptakan keseimbangan pada komposisi gambar. Yang ketiga adalah teknik dasar dalam goal of thread, yaitu objek gambar ditempatkan pada siku-siku sisi yang terbagi dalam 9 garis simetris dan juga garis horizontal pada bingkai foto. Lalu ada juga teknik dasar framing, di mana objek ditempatkan di tengah-tengah frame yang terdapat secara alami ya di dalam pengambilan gambar. Lalu ada juga teknik dasar leading lens, yaitu memanfaatkan garis-garis alami yang terdapat di sekitar objek foto sehingga pandangan atau penglihatan terfokus kepada objek di gambar. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai aliran dalam fotografi. Saya akan membahas 4 aliran yang umum dalam fotografi. Yang utama yaitu human interest. Pengertian dari human interest ini sendiri adalah
memaksimalkan kegiatan manusia di sekitar kita untuk dijadikan objek dalam fotografi. Lalu selanjutnya itu adalah makrofotografi, yaitu mengambil foto-foto dari detail-detail kecil yang ada di sekitar kita seperti barang-barang kecil ataupun hewan. Lalu ada juga abstrak fotografi. Abstrak fotografi ini lebih terfokus pada bentuk dan juga tekstur yang ada di sekitar kita sehingga menghasilkan komposisi yang abstrak. Lalu yang terakhir adalah astrofotografi. Astrofotografi ini lebih berfokus pada hal-hal yang berbau dengan langit seperti bintang dan juga planet-planet. Untuk kesimpulan dari presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini, yang pertama yaitu adalah mengetahui teknik dasar fotografi yang terdiri dari pemilihan kamera, lensa, dan juga penggunaan tripod. Selain itu terdapat pula komposisi pada pengambilan foto. Lalu kesimpulan yang kedua adalah menerapkan hal yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah mengetahui aliran fotografi seperti aliran abstrak, human interest, astrofotografi, dan juga makrofotografi. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan siang kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.